Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi, salam numerasi. Apa kabar kawan-kawan literat? Perkenalkan, nama saya Toto Abdul Patah. Saya salah satu tim pembimbing gerakan literasi sekolah Sijal Karupat SDN Pasir Pari. Pada kesempatan ini, saya akan menuntaskan tantangan literasi numerasi tahun 2025. Tantangan pada bulan ini atau bulan yang ketiga ini adalah jurnalistik. Adapun proses wawancaranya terdiri dari satu, menentukan siapa narasumber yang akan diwawancara. Dua, menentukan tema wawancara. Tiga, menentukan waktu dan tempat wawancara. Empat, membuat pertanyaan-pertanyaan tentang wawancara. Yang kelima, menanyakan kesiapan narasumber untuk diwawancara. Nomor 6, mewawancarai narasumber. Nomor yang ketujuh, mencatat hasil dari narasumber. Dan yang kedelapan, mempresentasikan hasil wawancara. Untuk lebih lanjut jelasnya, simak yuk wawancara saya kepada narasumber. Siapa nama Bapak? Nama saya Deden Sofwan Ismail. Apa pekerjaan Bapak? Sekarang pekerjaan saya salah satunya sebagai staf di Badan Usaha Milik Desa Pangauban, Kecamatan Pacet. Apa motivasi Bapak untuk memilih karir di bidang ini? Motivasi saya sekarang berdiri sebagai pengurus atau staf di Badan Usaha Milik Desa ini, pertama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Desa Pangauban. Yang kedua, ingin lebih lagi mencari pengalaman dan ilmu terkait usaha-usaha yang harus dilakukan, baik itu untuk pribadi maupun untuk kelompok. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah Bapak dalam mencapai posisi ini? Langkah-langkah dalam mencapai posisi sebagai staf atau pengurus di badan usaha, yang pertama harus tentunya memiliki kualitas, dan yang selanjutnya harus memiliki relasi yang cukup banyak juga, kemudian ilmu dan pengalaman yang baik-baik, kemudian yang ketiganya tentunya posisi sebagai staf BUMDes ini harus memiliki kualifikasi pendidikan yang baik juga, karena akan menentukan sukses atau tidaknya nanti kepengurusan atau badan usaha milik desa Pangauban ini. Apa keterampilan utama yang diperlukan untuk sukses di bidang ini? Keterampilannya cukup banyak ya. Karena saya sebagai sekretaris di BUMDesnya, mungkin keterampilan utamanya di bidang administrasi, pengelolaan administrasi, manajemen administrasi, kemudian manajemen keuangan juga harus baik, manajemen pemasaran pun harus baik dalam mengelola keuangan keluar masuk dari badan usaha milik desa. Apa tips yang bisa Bapak berikan kepada seseorang yang ingin memulai di bidang ini? Tipsnya ada beberapa tips ya. Yang pertama tentunya harus mau, jangan malu. Yang keduanya harus jujur, tidak sering berbohong, jangan sering berbohong, karena kejujuran menentukan terpakai atau tidaknya kita. Kemudian yang terakhir, disiplin dalam berbagai hal. Selanjutnya, bagaimana Bapak menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi? Menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi karena beberapa kegiatan yang saya lalui juga, mungkin menyeimbangkannya harus benar-benar manajemen waktunya dikuasai. Misal diatur ini pekerjaan di BUMDes jam berapa, mulai jam berapa, misal dari zuhur sampai selesai, karena dari pagi sampai siang saya ada kegiatan lain. Misalnya menyeimbangkan dengan manajemen waktu yang baik, kemudian mengatur lagi jadwal di BUMDes dan jadwal di kegiatan lainnya. Apa pencapaian terbesar Bapak selama berkarir? Tentunya pencapaian terbesar saya sekarang sebagai pengurus BUMDes ya, pencapaian terbesarnya mungkin pernah mengikuti kegiatan atau workshop di tingkat kabupaten yang di dalamnya terdiri dari beberapa BUMDes Kabupaten Bandung, kemudian pematerinya dari kementerian dan dilaksanakan di hotel. Itu juga mendapatkan
kit berupa peralatan-peralatan, kemudian baju dan ilmu yang baru tentunya yang mumpuni nantinya untuk keperluan kepengurusan. Selanjutnya, bagaimana Bapak melihat perkembangan bidang ini di masa depan? Tentunya di masa depan BUMDes ini memang sangat berperan ya. Apalagi sekarang kalau di tingkat nasional ya, bukan secara global, di tingkat nasional Presiden Prabowo Subianto banyak sekali program-program yang nantinya kemungkinan besar BUMDes akan ikut serta di dalam hal tersebut. Contohnya di bidang ketahanan pangan. Nanti BUMDes akan sangat berperan di dalam bidang ketahanan pangan, baik sebagai konsumen atau produsen dan distributornya. Kemudian ada lagi Koperasi Merah Putih, nantinya akan saling terkait dengan BUMDes. Pertanyaan terakhir, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda yang ingin mengikuti jejak Bapak? Pesan saya mungkin sedikit ya, carilah pengamalan dan pengalaman dengan tepat. Ya, terima kasih Pak. Demikian wawancara saya dengan narasumber. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Pasir Pari Berseri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.